Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Septi Renata dengan nomor induk mahasiswa 877825365. Saya berasal dari UPBJJ Kota Bogor. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD pada modul 7, khususnya pada materi tentang sifat cahaya pada percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, busur derajat, lensa cekung, cermin cembung, bensin, lilin, papan layar, senter, celah cahaya, kaca datar. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini. Langkah kedua yaitu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Langkah ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Keempat, ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Kelima, letakkan sebuah benda di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Adapun hasil percobaannya yaitu cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat tegak, sama besar dengan bendanya, maya, dan berjarak sama dari cermin seperti jarak benda aslinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cermin datar memenuhi hukum pemantulan cahaya dan menghasilkan bayangan maya yang memiliki sifat khas seperti pada cermin biasa di kehidupan sehari-hari. Percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama yaitu susunlah alat seperti ini. Kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangannya yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada cermin cembung cahaya dipantulkan menyebar sehingga bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan tampak di belakang cermin bersifat tegak, maya, dan diperkecil. Cermin cembung cocok digunakan untuk memperluas bidang pandang misalnya pada spion kendaraan. Percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama yaitu susunlah alat seperti ini, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangannya yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada cermin cekung cahaya dipantulkan cenderung berkumpul. Jika benda berada di luar titik fokus, bayangan yang dihasilkan nyata. Terbalik,
dan dapat ditangkap oleh layar. Namun jika benda berada lebih dekat dari titik fokus, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cekung cocok untuk alat yang memerlukan bayangan besar atau cahaya terfokus seperti kaca rias, senter, dan lampu kendaraan.